Aku tuh anaknya dua-dua tuh bayi tabung. Banyak banget suntikan-suntikan hormon yang masuk ke badan aku. Mau aku sedayat apapun, badan aku tuh kayak bloated banget. Kalau aku mau makeover nanti aja nih sekalian tutup pabrik. Pas baru keluar ruang operasi itu bener-bener kayak antara hidup dan mati. Jadi lebih sakit dari sesar. 5 kalinya lah ya. 5 kali, 7 kali. Wow. Semuanya pada bilang kayak, wah balik lagi nih kayak TDP yang dulu. Cuma untungnya balik lagi dari si tim My Venus-nya kan itu mendampingi banget ya. Hello everyone, welcome back to My Venus TV Podcast. Balik lagi dengan aku Laras. Aku Nosa. Nah kali ini kita tuh mau bahas yang berbeda dari 2 minggu lalu Kak. Ya. Kalau kemarin kita bahas apa? Mengenai surgery wajah. Gitu. Kalau sekarang kita tuh lebih pengen bahas yang sedikit berbeda, tapi masih surgery juga, tapi ini mengenai body surgery. Betul. Kebetulan kemarin di kolom komentar juga ada yang komen minta dibahas dong Kak untuk body surgery, jangan cuman yang bagian wajah aja. Nah makanya kali ini kita harus mendatangkan bintang tamu, karena kan nggak Yes. mungkin kita ngobrol-ngobrol berdua aja, nggak akan asik. Iya. Belum pernah juga nggak sih, jadi nggak bisa share pengalaman yang real Iya, gitu. makanya kita mau undang bintang tamu yang ciri-cirinya itu strong woman, Mhm. terus independent mom juga. Yes, pokoknya sosok wanita yang sangat menginspirasi lah. Benar-benar inspiratif dan pastinya body goals banget. Jadi langsung aja kita undang Kak Tengku Dewi Putri. Yeay! Aduh dibilang body goals jadi nggak enak. Sumpah, tapi aku pas kakak pertama datang, maksudnya kayak pancaran auranya sekarang beda banget. Bukan Lebih aura-auran happy. ya? Enggak dong. Enggak ya? Lebih happy, kayaknya lebih kayak wah makin bersinar deh. Karena aku Alhamdulillah. inget dulu waktu pertama kali sebelum ke Korea kan ya Ras ya, kita sempat ngobrol-ngobrol waktu itu Terakhir persiapan ketemu. kakak Iya, buat Korea konsul juga. ya, Iya konsul ya, gitu iya, kayak iya. sekarang udah beda banget, makin Oh, cantik. iya? Oh my god. Lebih kayak bukan hanya penampilan aja, tapi lebih bersinar, positive vibes. Pokoknya Yes. Thank you, thank you. By the way, apa Makasih. kabar nih Kak? Baik, sehat, seperti yang kalian bilang, happy terus. Alhamdulillah. Kalian apa kabar? Sehat? puji Tuhan Baik. sehat. Baik. Masih di Baiknya sini. kayak baik. Baik. Masih di sini. Masih ketemu bisa, lagi. iya, Iya, syuting ketemu podcast. lagi. Ya, kita ketemu tuh terakhir tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu sih? Kayaknya cukup lama soalnya udah kita lama ya, berdiskusi, udah lama. share-share. Surgery aja udah 1 tahun kan? Iya, Iya. dan udah memutuskan sebelum operasi aja itu banyak pertimbangannya ya, kita Iya, ngobrol. Ngobrol dulu, bikin grup WhatsApp dulu, Iya. kirim-kirim foto dulu. Iya, karena benar-benar itu kayak decision yang besar juga kan ya Kak. Jadi banyak pertimbangan. Betul, Tapi betul. senang banget sih bisa menemani Kakak sampai sekarang. Ya, thank you. Makasih juga. Tadi kan sempat Lara sempat nyebut nih Kak, Mami Makeover. Kira-kira kenapa sih Kak mau Mami Makeover? Maksudnya ada alasan khusus nggak sih kenapa akhirnya menjalani operasi nih? Apalagi untuk Mami Makeover sendiri kan biasanya banyak ya operasinya. Iya, karena perjuangan sebagai seorang ibu, apalagi perempuan, kalau udah punya anak, itu nggak usah munafik ya, pasti dalam segi bentuk tubuh itu perubahannya tuh banyak banget gitu ya. Dari bukan hormon doang, tapi dari segi fisik luarnya itu pasti terlihat sangat-sangat berbeda kayak gitu ya. Walaupun kayak kita mencoba untuk hidup sehat, lifestyle-nya diubah, tapi nggak tahu ya. Apalagi aku ngerasa kayak pas mau anak kedua, anak pertama sih masih oke, kayak balik workout gitu-gitu masih cepet tuh baliknya, kayak perut tuh balik abs laginya tuh cepet karena kan masih ada kayak memori muscle-nya itu masih ada gitu. Nah yang anak kedua ini aku ngerasa kayak wow, tapi enggak menyesal sih, kayak lebih kayak oh gini ya ternyata jadi ibu, pengorbanannya itu emang banyak banget kayak gitu ya. Tapi aku percayalah zaman sekarang ini banyak sekali kan kayak surgery, bisa treatment, bisa perawatan. Makanya thanks to My Venus juga yang udah mengedukasi juga tentang si Mami Makeover ini, karena pertama kali juga kalau nggak salah lewat di berandaku juga sih. Oh, jadi Tentang si pertama Mami kali. Makeover. Iya. Sebenarnya itu aku udah save udah lama sebelum. Jadi aku udah kayak
sebelum punya anak nih, terus aku kan balik diet lagi, olahraga Yang lagi. pertama apa yang kedua? Yang pertama itu kalau nggak salah pernah lewat ya kan, My Venus kan hits banget kan postingan-postingannya itu kan. Kalau nggak salah siapa teman aku gitu kan, aku sempet save tapi nggak terlalu yang menggebu-gebu karena menurut aku masih santai karena masih pengen punya anak kedua kan. Jadi di mindset aku kayak kalau aku mau makeover nanti aja nih sekalian tutup pabrik lah ibaratnya kayak gitu. Jadi aku save dulu tapi aku follow. Jadi setiap postingan aku lihat-lihat. Oke, aku cari-cari tahu juga informasinya tentang surgery gimana-gimananya kan. Ya udah, dan akhirnya termanifestasi lah ya kan di anak kedua. Ada jalannya, kita kenalan, akhirnya kita konsul, sampai surgery gitu. Oke, berarti emang kita sama-sama tahu ya kalau menjadi ibu kan banyak banget ya perjuangannya, bukan hanya untuk kayak melahirkan, walaupun itu anugerah juga yang terbesar lah dari Tuhan. Tapi pasti ada fase-fase yang emosional nggak sih Kak? Kalau dari Kakak sendiri gimana sih kayak fase yang mungkin menghadapi perubahan gitu kan ya? Hormonal ya pasti ya, apalagi aku tuh anaknya dua-dua tuh bayi tabung. Iya, jadi banyak banget suntikan-suntikan hormon yang masuk ke badan aku. Salah satunya adalah kayak mau aku sedayat apapun badan aku tuh kayak bloated banget karena dari dokternya sendiri pun bilang ini nanti akan efek sampingnya akan lebih berat badan, akan nambah yang kayak gitu-gitu. Cuma balik lagi kan ke pilihan. Kayak aku pengen punya anak itu kan pilihan aku siap dengan segala resikonya gitu. Tapi kan in the end semua ada jalan keluar kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku fokus dulu punya anak, besarin anak, aku nikmatin jadi ibu. Nanti akan ada masanya kok kita balik blooming lagi gitu. Jadi ya aku menikmati aja sih setiap prosesnya gitu. Berarti dari mungkin tadi kan mungkin awal sempat cerita save dulu nih postingannya My Venus, terus punya anak pertama, masih nunggu dulu nih sampai anak kedua nanti baru memutuskan untuk surgery. Nah sebelum sampai ke tahap yakin mau surgery, itu kakak dulu sempat mungkin tadi sempat dibilang kayak olahraga apa segala macam. Berarti diet itu semua udah pernah dicoba juga ya kak ya? Treatment gitu non invasif gitu ya? Treatment Ozempic aku sempat coba juga tapi gak banyak ya, kayak beberapa kali. Aku lebih ke lifestyle sih, kayak makan, kayak defisit kalori, terus workout, nge-gym kayak gitu. Cuma ya balik lagi kayak gak maksimal ya. Bukan aku bilang kalau orang-orang yang workout kalian harus operasi, enggak juga. Cuma badan orang itu kan beda-beda ya. Betul. Beda-beda, kayak penyesuaiannya. Mungkin dia kalau intermittent doang dia cepet baliknya. Iya kan. Ada juga orang yang ibaratnya air putih aja jadi lemak gitu kan. Nah kalau aku ngerasa setelah anak dua, apalagi aku menyusui juga kan, itu kayak aku harus benar-benar sabar dulu. Setelah selesai semua aku baru bisa surgery, baru gitu. Benar banget. Kalau misalnya dari perjuangan itu kan kakak berarti emang kepingin ya dari sebelumnya. Terus kenapa sih kak kakak memilih kayak untuk operasinya itu di Korea? Karena kan mungkin ada banyak banget ya operasi-operasi di luar sana gitu. Ada yang di Indonesia, bahkan setahu aku ada yang bisa operasi melahirkan itu langsung di sekalian mommy makeover gitu. Mungkin yang kayak mini tummy tuck gitu. Sebenarnya yang anak kedua itu aku pas lahiran itu ada diambil lemaknya loh. Tapi gitu. mini tummy tuck. Oh gitu. Iya, mini tummy tuck. Karena waktu pas itu dokternya menyarankan mau nggak sekalian mini tummy tuck. Tapi aku ngerasa kayak balik lagi ya. Kayak ya udah nggak signifikan perubahannya gitu. Karena mungkin kan pas di anestesi itu nggak bisa maksimal juga kan pengambilan si lemaknya. Ya udah dari situ balik lagi aku nikmatin dulu prosesnya, selesai menyusui baru kan aku kontak-kontak lagi. Karena kalau menyusui kan nggak bisa juga kan. Karena operasi kan juga ada harus downtime-nya. Udah gitu kayak ASI kan nggak boleh juga kalau ada kimiawi yang masuk kan anaknya bisa kena juga gitu. Nah berarti kan tadi negaranya itu negara Korea ya, operasinya di Korea. Pas sampai Korea itu udah langsung operasi atau ada konsultasi dulu kah sebelumnya, atau memang mungkin dari Jakarta ya? Kalau kita waktu itu sempet sharing aja ya gitu, kayak mau operasi gitu. Cuman nyampe Korea tuh prosesnya gimana sih kak? Memang langsung udah terjadwal operasi atau ada proses sebelumnya lagi? Ya
Thanks God ya, alhamdulillah di My Venus semuanya udah ke arrange banget. Jadi sebelum, kalau nggak salah hampir 1 tahun loh persiapannya. Jadi kita bener-bener konsul dulu, goalsnya mau kayak gimana, terus problemnya di mana. Kita juga sempat ketemu ya sama dokter yang dari Korea ya, karena dari My Venus sendiri ada jadwal ke Jakarta atau ke Indonesia itu sering banget gitu. Sampai sekarang kan juga ada kliniknya juga kan. Kita sempat ketemu, kita konsultasi, terus kirim foto dan lain-lainnya. Ada konsultasi di sini, nyampe di sana itu kita konsultasi lagi. Oke, jadi nggak langsung operasi ya? Enggak, konsultasi lagi, udah gitu dicek darahnya juga, persiapan sebelum operasi. Itu pokoknya menurut aku sih mereka memang udah expert ya, makanya nggak salah seluruh dunia kan ke sana gitu. Banyak kayak dari mancanegara lah. Iya, dari mancanegara, semua tujuannya Korea gitu. Kalau dari kakak bilang ya tadi, berarti dalam 1 tahun sebelum decide operasi karena juga masih menyusui, persiapan dari itu apa aja tuh Kak, dari setahun itu? Apakah kakak kayak mungkin diet dulu atau persiapan ya udah ngurusin berkas-berkas ke Korea atau gimana? Kalau berkasnya ya My Venus semua ya yang handle kan. Kita cuma share aja di WA. Paling waktu itu aku tuh masalahnya aku sempet kayak si visceral fatnya sempet tinggi ya. Visceral fatnya sempet tinggi, jadi aku harus diturunin dulu kadar visceral fatnya. Makanya aku kayak harus olahraga dulu ya. Olahraga. Jadi bukan surgery sih sebenarnya menurut aku bukan jalan pintas sih, tapi memang secara nggak langsung bikin kita sadar dan aware juga sama kesehatan. Jadi bukan berarti kayak kita pengen perut rata langsung tummy tuck hilang, enggak gitu. Kayak visceral fat itu kan adanya di organ ya, dan itu nggak bisa dioperasi kan. Jadi kan secara nggak langsung, oh iya ternyata visceral fat aku tuh tinggi ya, dan itu kan bahaya juga buat kesehatan. Jadinya aku concern juga sama kesehatan aku. Jadi sebelum berangkat aku nurunin visceral fatnya aja lama tuh ya, 6 bulan ya kalau nggak salah, 6 bulanan gitu. Berarti memang kalau kita lihat di sini proses konsultasi itu cukup penting ya Kak ya, karena kan berarti banget. Jadi tahu nih nggak main asal tummy tuck, ternyata harus nurunin dulu fatnya gitu, harus ada yang dipersiapkan gitu. Karena kan kalau salah-salah ya hasilnya nggak maksimal juga nanti biasanya. Mungkin ada orang yang mummy makeovernya A, B, dan C. Kalau dari Kak Tengku sendiri, mummy makeovernya sendiri itu apa? Di Korea itu aku mummy makeovernya itu breast augmentation. Itu breast augmentation itu berarti bagian payudara karena udah punya anak dan menyusui juga, pasti perubahan bentuknya signifikan banget ya. Di surgery juga kayak gitu. Terus tummy tuck ini yang paling signifikan. Aku nggak ngerti dari segi kedokterannya, tapi bener-bener keluar ruang operasi itu bener-bener flat. Aku di tangan yang tepat gitu loh, kayak di klinik yang tepat, di negaranya langsung. Jadi iya nggak ada kekhawatirannya karena shock aja karena nggak pernah tummy tuck kan. Jadi kayak gini ya, abis bius juga, jadi kayak masih bengang-bengong, aduh ini apa ini. Tapi abis bius sakit gak sih Kak? Maksudnya kayak bangun-bangun kan ngeliat flat, tapi apakah kayak tetap masih nyeri atau gimana? Kalau tummy tuck tuh lebih karena dia dijahit kan, kayak semua gitu. Jadi kayak dijahit gimana sih, kenceng banget gitu, kenceng banget gitu. Terus aku berdua kebetulan sama temenku kan, jadi kita bestie trip lah ya. Dia liposuction kan. Jadi itu momen yang nggak akan kita lupain sih, karena ada lucunya, ada serunya, tapi dua-duanya goalsnya kecapai gitu. Dan tentunya ada mental support juga ya Kak, karena bareng-bareng. Overall recovery-nya cepet banget sih. Cepet banget. Nah tadi kan berarti yang 2 prosedur itulah yang diambil sama Kak Tengku ya. Itu udah semuanya yang Kakak pengenin kah, atau mungkin ada yang belum? Tambah satu lagi, ada lipo di bagian ketiak. Lipo karena di bagian aku ada kayak lemak di bagian armpit ya. Jadi itu diambil sekalian lemaknya, dilipo ya. Tapi itu berarti semua direkomendasi sama dokter memang? Iya, itu direkomendasiin sama dokter. Dan menurut dokter, aku sukanya ya hasilnya tuh benar-benar natural banget. Jadi dia itu benar-benar menciptakan proporsional tubuh kita sesuai dengan berat badan kita juga gitu. Tapi kalau misalnya nih Kakak kayak, "Dok, aku mau yang A deh," tapi malah yang nggak disaranin gitu, ada nggak sih Kak?
Oh ya, soal breast argumentation. Nah, menurut aku mereka lebih paham. Jadi kalau aku ngikutin aja. Oke. Kayak aku ada referensi nih. Kira-kira kayak contoh misalnya untuk breast kayak Kylie Jenner gitu. Tapi kalau mungkin menurut si dokternya lu nggak cocok gitu, dia nggak akan nge-okein gitu. Tapi dia nggak bilang. Tapi lebih kayak ke hasilnya nanti ya sesuai apa yang menurut dia Cocok aja. Berarti ya nggak bisa kita impulsif juga lah ya, kayak Iya. misalnya mau ngambil semuanya atau mau kayak A, Karena B, C sakit gitu banget ya. juga sih kalau semuanya babak belur gak sih? Itu aja udah kayak kirain ini bakal selamanya gitu. Tapi kan. Ternyata sehari 2 hari doang sih. Berapa lama Kak operasinya kemarin itu? Kalau aku tuh berapa jam ya? 5, 6, 7 jam ya. Oke, dan Lebih lama aku karena Karena mami breast, makeover ya? perut, sama lipo tangan. Ya berarti temen kakak udah selesai duluan kan? Dia udah duluan. Kalau dari kakak sendiri berarti dirawatnya berapa lama tuh Kak? Apakah langsung pulang atau masih dirawat Dirawat dulu? inap. Masih stay di klinik Banobagi-nya itu sekitar 2 hari. Tapi dari Banobagi sendiri dan dihandle sama My Fitness pastinya itu sudah disiapkan klinik. Jadi guest house ya. Oh, oke. Jadi itu memudahkan pasien untuk dari guest house untuk konsultasi ke kliniknya tuh kayak cuma jalan kaki sebelahan gedung. Jadi Gitu. enak kayak mau kalau ada kontrol atau apa Iya. bisa deket banget. Saran aku sih mendingan di guest house karena semuanya itu kayak roomnya udah dirancang untuk memang kita recovery. Walaupun ruangannya nggak gede, tapi menurut aku memang yang dibutuhin sih. Mungkin untuk Gitu. fokusnya recovery kali Recovery, ya. Dan memang untuk tadi kan Katengku bilang rawat inapnya 2 hari ya. Dan untuk pembahasan minggu kemarin kan terkait wajah sempat disebutin kalau rawat inapnya sehari. Berarti Iya. memang beda-beda nih ternyata guys untuk prosedur rawat inapnya sendiri. Tergantung prosedur operasinya ya Kak ya, untuk rawat inapnya berapa hari gitu. Kalau dari Katengku sendiri nih, recovery-nya kan emang panjang banget ya Kak. Ya cukup berat lah. Apa sih pantangan lainnya yang menurut kakak kayak aduh mungkin bikin Paling kakak susah lah atau mungkin iya, untuk atau jalanin. bahkan jadi nyesel gitu. Pertama siapin mental ya memang ya. Jadi kalau memang mau cantik jangan langsung kayak celing gitu kan. Pasti ya namanya badan kita dijahit apa itu ada sakitnya. Itu pas hari keberapa Kak? Maksudnya yang ngerasa sakit bangetnya? Pas baru keluar ruang operasi itu bener-bener kayak antara hidup dan mati. Boleh jujur gak? Boleh banget gak? Gak apa-apa Kak, justru biar Aku nggak tahu. mau bohong-bohong ya. Iya. Aku kan sesar ya. Kalau sesar itu berapa kali ya? Makanya aku bilang siapin mental sih. Jadi lebih sakit dari sesar. Of course Oh lah. iya, kalau sesar kan memang sama kan. Kan dia dijahit tuh setengah, ya kan. Tapi sorenya kalau yang sekarang ada metode baru itu udah bisa jalan ke kamar mandi gitu kan. Nah ini kayak 5 kalinya lah ya, 5 kali, 7 kali. Wow. Tapi tuh kayak bener-bener di situ tuh harus tenang sih, harus relax karena kayak pas aku keluar aku tuh udah ngerasa sakit banget kan perpindahan dari si tempat tidur ke kursi roda aja aku ngerasa kayak gue nggak bisa gitu tapi bisa sebenarnya cuma tuh kayak sakit banget gitu. Pasti lah. Apalagi kalau misalnya kalau di Indonesia apa terbiasa juga udah dibantuin gitu kan kalau. Nah aku tuh nggak kebayang kalau aku kemarin tuh sendiri ya walaupun teman aku lagi kesakitan juga ya cuma kayak ada support system aja gitu loh. Hari ketiga tuh hari keempat ya kita udah nyari makanan ke gedung depan dengan lemes-lemes dengan kantong darah. Oh, itu tuh kantong darah berarti kayak yang Kantong darah dibawa-bawa kan itu. nggak lepas seminggu. Ah. Jadi kita kayak darahnya itu ngalir terus. Nanti tuh baru boleh dibuka setelah si kantong darahnya itu udah nggak ada si darahnya. Cukup panjang ya, berarti seminggu pakai kantong darah. Kalau nggak salah seminggu aku lupa, tapi kayaknya seminggu deh. Oh, kalau untuk ininya Kak, kan aku sempat lihat tuh sama teman boleh sambil kakak minum juga. ya? Boleh Kak, silakan. Jalannya kan sembari bungkuk-bungkuk gitu tuh, kayak nggak langsung tegak kan jalannya. Oh, Itu nggak berapa bisa, emang lama nggak tuh boleh. Kak jalan bungkuk? Kan cukup gak nyaman berarti ya kalau jalannya bungkuk Iya. gitu terus. Nah, tamitak itu memang disarankan untuk jalannya jangan tegak, nggak boleh, karena dia akan berat kan, dan harus banyak jalan juga, kan bingung kan? Iya. Udah jalannya bongkok, harus banyak tetap jalan banyak supaya jalan. darahnya. Tapi memang bener yang disarankan itu semuanya emang works, jadi kita ikutin aja kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang breast nih Kak, sebenarnya aku penasaran ya. Kalau misalnya habis breast itu apakah jadinya kayak
ngerasa nggak nyaman karena kan ada tambahan nih, jadi kayak berat atau kayak gimana sih Kak rasanya? Jujur ya, boleh jujur lagi nggak? Boleh Kak, karena jujur aku penasaran juga. Karena si tummy tuck ini gokil banget sakitnya. Jadi si breast ini nggak berasa menurut aku ya, kayak orang abis olahraga aja gitu. Berarti emang Nggak lebih ada berat, sama sekali. lebih berat si tummy tuck-nya ini ya memang. Iya. Karena mungkin dari kasus beda kasus beda ini ya. Kalau aku kan emang kulit yang dibuang tuh banyak banget. Kalau untuk rasa kebasnya ini yang tadi Kak mention, itu tuh berapa lama sih Kak? Mungkin untuk dari tummy Apa, yang tuck-nya, breast? yang breast maupun si tummy tuck-nya itu. Aku kayak yang aku bilang ya, kayak sakitnya tuh bener-bener yang recovery tuh kayak 4-5 hari. Kayak semingguan aku udah jalan-jalan kan. Tapi di jalan-jalan itu masih jadi ya udah oke, bisa santai aja gitu. Udah bisa Perut kayak masih ngebal, tapi udah mulai bisa jalan. Aku naik ini juga yang di bawah kereta gitu, subway naik gitu. kereta, kayak gitu-gitu aman aja. Cuma memang agak dikontrol ya, kayak misalnya udah mulai capek jangan dipaksa gitu. Jadi benar-benar harus enjoying the moment gitu loh. Jangan kayak beban. Dan afternya apakah masih harus pakai kayak korset lagi Kak setelah si tummy tuck itu? Disarankan sih iya sebenarnya, tapi aku memang tipikal orang yang mageran ya. Oh gitu. Mungkin akan lebih bagus kalau pakai korset ya. Balik lagi nih Kak, tadi proses konsultasinya. Tapi ini setahu aku ya, aku juga dengar atau mungkin lihat postingan orang. Kalau setahu aku tummy tuck itu, dan tadi Kakak sempat mention juga tutup pabrik katanya kan. Yeah. Tummy tuck itu setahu aku pernah baca katanya disaranin untuk yang udah nggak punya anak lagi atau ya udah tutup pabrik lah gitu. Nah waktu konsul tuh sempat disebutin juga nggak sih Kak sama dokternya perihal itu, atau mungkin masih bisa nanti setelah tummy tuck untuk hamil lagi atau punya anak lagi gitu? Nah itu masih jadi mitos tuh, kayak mungkin lebih kayak karena sakit banget dan Iya perjuangan sih. ini sayang, mungkin Iya, orang iya. lebih berpikir kalau mau tummy tuck mending jangan punya anak lagi deh gitu. I see. Tapi kalau aku lihat dengan recovery-nya cepet dan sama aja kayak orang lahiran kan, orang lahiran bisa berapa kali itu sesar. Iya. Ya menurut aku sih selama kayak tahan ya udah. Why not ya Kak? Ya. Berarti gitu. kalau Kakak nih dengan future-nya gimana? Apakah ada Aduh, kepikiran? aku berubah lagi nih. Kalau tadi tuh pemikirannya kayak nanti kalau misalnya punya pasangan lagi gitu, Iya. punya anak, cuma kesini lagi. Tapi kalau misalnya aku nanti punya pasangan lagi, kasihan juga ya. Maksudnya kayak pasangan yang baru, Iya. kan pasti kan pengen punya anak juga. Iya. Kenapa aku nggak mau berkorban? Tapi ngelihat dari teknologi segitu canggihnya dan apa yang kita takutin tuh ternyata cuma sesaat doang. Aku rasa mungkin akan terlewati juga sih gitu. Jadi itu masih bisa diconsider lagi lah Iya, ya. tergantung arah semesta membawa kemana ya gitu. Anaknya Kakak juga gemes-gemes banget. Iya, Ya pasti alhamdulillah. kayak sayang banget lah gitu. Iya, makanya. Kalau sekarang berarti anak-anaknya Kakak gimana nih Kak? Apa udah lihat mamanya makin back to work lagi, bahkan udah Oh, iya. back to entertainment world Kalau lagi. anak aku yang Happy nggak cowok sih? itu kan emang sweet banget ya. Dia tuh selalu muji aku. Jadi tuh kayak bucinnya aku gitu, kayak mama cantik deh gitu. Aku nggak tahu apa karena memang dia ngelihat aku cantik, apa karena memang dia sweet aja kan, Sweet kayak banget. mama cantik itu kayak hampir tiap hari gitu. Pada ngerti belum sih Kak? Maksudnya kayak kan operasi nih terus kayak ditinggal ke Korea. Oh iya gitu. iya. Oh iya, waktu itu sempet struggle-nya itu ya, yang aku mau Iya pasti kangen. mau surgery pergi lama itu, aku nggak pernah ninggalin anak selama itu kan. Jadi maju mundurnya di situ tuh kemarin, tapi ya balik 2 lagi. minggu ya, Jadi alhamdulillahnya gara-gara ini aku jadi tahu, oh ternyata anak aku bukan bisa ditinggal ya. Nggak, kadang tuh kayak hal-hal negatif tuh dipikirin kepala kita aja sih. Setelah dijalanin, kalau kita mikirnya yang baik-baik itu bakal baik-baik aja gitu. Tapi deg-degan gak sih Kak waktu kayak kan panjang nih 1 tahun tadi pertimbangan, terus ya melalui tahap konsul lah, tanya-tanya sana sini, persiapan juga banyak, dan sampai akhirnya Kakak bilang sendiri Kak tadi nggak expect sesakit itu tummy tuck gitu. Sebelum masuk ruang operasinya deg-degan banget gak sih Kak? Atau kayak udah banyak ngeliat-liatin orang yang tummy tuck sebelumnya? Deg-degannya pastilah ada. Iya sih, Itu namanya nggak operasi. bisa dibohongin. Orang yang mau berapa kali operasi pasti tetep lah ada rasa kayak aduh, mudah-mudahan lancar ya kayak gitu. Cuma untungnya balik lagi dari si tim My Venus-nya kan itu mendampingi banget ya dari awal journey, konsul sampai di sana juga ada tim-tim yang mensupport, nyemangatin pas keluar dari ruang operasi juga.
ditungguin gitu kan, kayak gimana Kak, kamu ngerasa kayak gimana, yang kayak gitu. Itu menurut aku penting banget sih, karena kayak kita operasi di negara orang yang notabene kayak staff-staffnya juga kan kadang nggak bisa bahasa Inggris juga, butuh sih yang bener-bener orang buat nge-support, buat satu lagi kayak kan butuh obat-obatan atau keperluan-keperluan. Dua-dua kan kita ibaratnya babak belur nih ya kan. Mereka kayak Kak aku beliin ya, apa yang mau dibeli, apa yang mau diinin. Jadi kayak standby banget, jadi lebih kayak ke ngejagain juga gitu. Ya terbantu lah ya, at least ada yang bantu-bantu untuk. Dan ada grup kan, jadi kayak anytime kita misalnya Kak ini kok aku ngerasa gini-gini aman nggak ya, gini-gini coba fotoin gini, jadi kayak standby customer service 24 hours gitu. Kalau misalnya ngelihat ya recovery-nya kan kakak cerita kayak sakitnya terus lumayan berat lah ya. Recovery-nya berat, bahkan ada mungkin ada harus bungkuk lah maupun kantung darah. Iya. Itu apakah worth it menurut kakak? Worth it sih, worth it. Malah menurut aku kalau misalnya kalian bener-bener satu ada keberanian, dua juga disupport dengan finansial. Kalau nggak ngelakuin ini untuk diri kalian sendiri sayang banget, karena hidup cuma sekali. Pasti kita pengen tuh yang terbaik versi kita nggak sih? Memang kalian itu punya keberanian dan semuanya disupport sih, nggak usah ragu lah. Karena sekarang semuanya sudah settle up, ada My Venus juga, kliniknya juga sudah terbukti gitu. Jadi gas langsung. Apa salah satunya itu karena journey ini kakak bisa back to work lagi, bahkan udah nge-DJ lagi, atau emang ya udah it's time? Itu salah satunya mungkin yang bikin aku percaya diri lagi ya, kayak untuk balik lagi. Apalagi aku di dunia entertainment yang pertama dilihat tuh ya dari look gitu kan, itu yang bikin aku ya udah gitu loh, kayak makin semangat lagi. Kalau dari komen-komen orang sendiri nih kak, komen-komen orang ada nggak sih yang pasti banyak sih yang tentang surgery? Iya, pasti banyak deh. Banyak banget, karena kan kita di Indonesia ini nggak semuanya yang masih open minded ya, masih ada juga yang berpikir kayak operasi itu sesuatu hal yang nggak bersyukur banget, udah dikasih Tuhan gini-gini bla bla bla. Justru menurut aku di saat kita bersyukur, kita pengen yang terbaik buat diri kita, ya kan, untuk memperbaiki dalam segala hal. Itu bentuk syukur kita loh gitu. Makanya aku nggak pernah dibawa ke hati sih. Kalau dari teman-teman terdekat sendiri gimana responnya, ataupun orang yang bekerja sama lah istilahnya kak? Semuanya pada bilang kayak wah balik lagi nih kayak TDP yang dulu kayaknya kan, sebelum punya anak, sebelum jadi moms gitu kan. Wah lu balik lagi ya, kayak gitu. Seneng sih. Kakak apakah sekarang karena udah tamitak, udah nggak jaga makan lah, udah nggak olahraga deh, udah tamitak gitu, atau mungkin jadi lebih jaga makan, justru jadi lebih olahraga terus gitu? Karena kan ada beberapa kayak udah guarantee dokter Korea lah gitu, udah dokter luar kayak banyak. Enggak lah, justru aku kayak sayang kan, perjuangannya aja udah luar biasa gitu kan. Menurut aku kalau kalian pemikirannya udah surgery nih, udah lipo, udah bebas gitu kan, sayang banget. Kayak kalian satu buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan. Iya, berarti mindsetnya diubah ya. Jadi bukan cuma kayak wah gue pengen kecantik, seksi, udah that's it. Tapi di dalamnya tuh harus dibenerin dulu sih. Iya. Bahkan sekali soalnya kan selamanya gitu hasilnya nggak mungkin. Bahkan tadi aja di-mention ya, kalau ternyata sebelum operasi aja harus olahraga dulu. Itu kan mungkin banyak yang orang nggak tahu kan. Iya, pasti kan kalau orang-orang yang nggak concern, lah terus ngapain gue bayar mahal-mahal nih liposuction kalau gue disuruh turunin lemak dulu. Bukan, kalian juga harus belajar untuk tahu dulu nih, misalnya kayak tamitak tuh yang diambil lemak luar. Jadi kalau di organ dalam itu nggak akan bisa, itu harus pola hidup. Mungkin kalau dari sekarang kakak sendiri tuh lagi olahraganya apa aja nih kak untuk menjaga after tamitak? Aku balik lagi kalau workout kayak gym itu aku dari dulu sih sebenarnya, dari sebelum punya anak. Tapi memang seiring berjalannya waktu sempet skip lama gitu ya. Jadi aku balik lagi untuk kayak workout, body workout, weightlifting. Sekarang juga kardionya lagi happening juga. Ternyata aku suka padel juga kayak gitu. Jadi kayak aku sekarang olahraga memang aku suka, bukan karena gue harus ke gym biar badannya six pack, enggak sih. Kayak
ya udah me time aku mumpung anak-anak sekolah aku ke gym kayak gitu. Kalau masa tunggunya lah ya, karena kan abis Tamitak sendiri nggak mungkin bisa langsung olahraga yang berat-berat kan. Nah itu nunggu berapa lama sih sampai kakak aktif lagi kayak untuk kerja, untuk olahraga juga after Tamitak? Kalau olahraga yang ringan tuh 3 bulan kayak 3 bulan udah mulai kayak ya? cuma jalan kaki, terus kardio yang santai gitu. Tapi kalau yang bener-bener weightlifting, bawa dumbbell yang kuat kayak gitu-gitu itu 6 bulan. 6 bulanan. Jadi memang ada waktu yang Ada harus time-nya. ditunggu Ya, dulu lah ya. Kalau dari kakak sendiri nih kak, ada nggak sih tips untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin mengalami battle nih mengenai after melahirkan gitu kak? Satu, nikmati dulu kalau memang kalian baru melahirkan, dengerin kata dokter dulu. Disarankan itu untuk misalnya mau Tamitak berapa lama, jangan bulan ini lahiran besok mau Tamitak ya. Jangan kayak gitu juga karena semuanya kan juga ada plus minusnya. Tanya kayak baiknya kapan, resikonya apa, jangan menggebu-gebu gitu loh. Semuanya itu ada waktunya. Ikutin anjuran dokter sih. Nomor 1 tuh konsultasi dulu. Sebaiknya kapan, baiknya apa, karena setiap tubuh kondisi orang tuh beda-beda. Mungkin di aku harus Tamitak karena kondisi aku perutnya itu banyak kelebihan kulit. Tapi mungkin di orang itu lipo aja udah cukup kayak gitu. Jadi memang semuanya tergantung case lah ya. Tergantung kebutuhan gitu. Beda-beda, nggak bisa disamain. Jangan KTDP Tamitak. Semua Tamitak. Atau dia udah six pack tapi tetap mau Tamitak kan kayak ngapain gitu. Konsul dulu sesuai kebutuhannya ya. Konsul dulu di tangan yang tepat, yang sudah profesional. Terus saran aku mungkin kalau kalian mau surgery, lihat dulu juga reviewnya, lihat dulu juga ini kredibilitas kliniknya bagaimana, dokternya bagaimana, banyak komplain nggak. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih sebelum kakak decide mungkin entah bareng My Binas atau di Bado Bagi, ada nggak sih orang yang emang bener kakak tanyain dulu ataupun orang yang nggak kenal reviewnya gitu, ada nggak sih kak sebenarnya? Karena kebetulan yang ngajakin aku teman artis juga ya, Kak Jedar kan dia udah duluan, dia yang rekomendasiin aku, dia mau nggak kakak gimana, aku nanya sih detail, bener-bener detail gimana pelayanannya, gimana bagus atau oke. Pertimbangan tapi utamanya apa kak juga, dari pemilihan kliniknya, mungkin dari reviewnya kah yang ada tentang klinik tersebut atau? Iya, review kan udah pasti kan di Google review kan banyak tuh. Ternyata aku lihat dari reviewnya juga all around the world ke situ dan reviewnya positif, bagus. Aku tanya-tanya juga influencer yang sudah kerja sama bagaimana. Terus aku coba untuk in charge langsung sama timnya juga, komunikasinya enak. Itu kan yang penting ya, komunikasinya. Kalau dari harganya sendiri nih kak, boleh kakak di-spill nggak kak? Iya, atau bahkan kakak Lupa lagi. Wow. Kasih tahu dulu. Lupa. Oke. Mungkin kalau aku Tamitak aku akan inget Ngeluarin karena itu kayaknya bener. Kira-kira setara apa kak? Setara pas beli apalah gitu mungkin. Setara kalau Tamitak doang ya. Itu setara Fortuner kali ya. Boleh sebutin merek gak sih? Boleh. Gak apa-apa. Siapa tuh nanti Fortuner masuk juga. Tap in biar nggak ini. Kalau Brest bisa. itu seharga apa ya? Pokoknya itu hampir 1M ada kali ya. Untuk yang kemarin ya. Yang kemarin. Untuk yang kemarin ya. Satu trip kemarin itu ya. Dari si My Venus sendiri pun banyak memberikan ekstra juga sih, kayak treatment supaya abis operasi tuh kita jadi lebih rileks, buat wajah juga kayak gitu. Post-care-nya juga ada, dan itu belum termasuk lah ya. Dan termasuk juga stay di guest house-nya tuh 2 minggu aku. Guest house-nya 2 minggu. Tapi keren sih, semua, maksudnya gak semua klinik kita tuh ada repot. guest house-nya. Iya. Bener. Kalau dari kakak sendiri nih, kan udah melakukan operasi ya, dan udah hampir setahun juga. Setelah operasi ini sebenarnya ada nggak sih kak yang kakak pingin tambah gitu? Karena kan biasanya banyak orang yang setelah operasi memang katanya sih kecanduan Edik gitu. ya. Tapi kalau dari Apa kakak ya itu sendiri istilahnya kalau yang edik OP? Soalnya temen aku ada. Oh gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak pengen diubah. Aku juga kayak ini apa ada sindromnya atau gimana ya gitu. Nah tapi kalau dari kakak sendiri Ada kepengenan lagi nggak kak? Atau tapi mungkin yang lainnya gitu. Atau mungkin yang tadinya pengen dilakuin barengan tapi belum sempet, yang kemarin jadi pengen. Kemarin kan tuh khusus only body ya. Kalau muka aku tuh masih maju mundur karena menurut aku tuh kayak aku nggak mau berubah jadi bukan identitas aku gitu loh. Jadi kayak aku masih riset dulu. Nah itu salah satu tips juga ya, kayak
jangan cuma karena FOMO kayak orang semuanya rinoplasti, kita pengen rinoplasti Iya. juga Iya. gitu. Kita harus tahu juga ini dokter dia lebih banyak tuh misalnya rinonya itu lebih ke muka yang Asia, atau karena kan muka aku nih agak-agak ke timur juga kan, cocok nggak nih yang kayak ke Korea-Koreaan itu kan, kita harus kitanya juga jangan males untuk belajar sih. Iya. Gitu. Misalnya ditawarin pun aku kayak masih tar dulu ya, aku riset dulu ya kayak gitu. Ini sebenarnya penting semua sih yang kita sharing hari ini. Karena ini bener-bener daging ya, kayak Betul. kayak apa yang aku share ini aku bener-bener honest review. Iya. Jadi kalian jangan kayak rinoplasti kalau nggak cocok nanti jadi malah kayak mau dokternya ini kalau bukan karakter kamu jadinya aneh Iya. gitu. Mau terkenal apapun ya. Menurut aku tuh operasi yang bagus harus tetap jadi diri kamu sih, jangan berubah gitu. Well, sebenarnya aku senang banget sih. Ternyata banyak banget yang kita dapat karena mungkin banyak orang yang nggak menutup-nutupi gitu ya mengenai Mami Makeover ini. So thank you so much Kak Tengku Sama-sama. udah main kesini, jangan It's my kapok-kapok ya pleasure. Kak. Siapa Sama. tahu nanti para ibu di luar sana juga mungkin yang masih insecure sendirian gitu bisa Karena research jujur dulu. DM aku juga semenjak yang aku surgery, kalian bisa baca di komen tuh bener-bener dibombardir aku. Kak gimana kak, sakit nggak apa gini? Karena mereka pasti haus banget informasi Iya. tentang ini gitu. Makanya nggak usah takut, dari si Bagi sendiri udah ada My Venus, kalian bisa tanya anytime ke kontaknya buat konsultasi. Mungkin bisa ketemu juga ya, Iya. biar langsung kita tahu nih problemnya apa kayak Yes, gitu. hubungi My Venus aja. Iya. Thank you so much. Sama-sama. Oke guys, see you di next video. Bye bye.